Pemirsa, kontestasi pemilihan umum 2024 terus berlanjut. Para peserta pemilu terus berupaya menggait suara pemilih, tak terkecuali bagi para calon anggota legislatif DPR RI yang juga memanfaatkan waktu kampanye seoptimal mungkin. Salah satu wilayah daerah pemilihan atau dapil yang dinilai cukup ketat persaingan adalah Dapil 1 Jawa Barat yang mempunyai julukan Dapil Neraka, yakni Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dan hari ini dalam program Gaspol kita akan berbincang bersama dua calon anggota legislatif DPR RI dari Dapil 1 Jawa Barat dengan bahasan menuju Senayan untuk Jawa Barat. Yang pertama saya akan menyapa calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Perindo, Dapil 1 Jawa Barat dengan nomor urut 3 ada Bapak Joni Toat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam, selamat pagi, terima kasih. Sehat Pak Joni? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di dalam program Gaspol dan juga pemirsa. Yang kedua, kita juga akan berbincang bersama calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar, Dapil 1 Jabar dengan nomor urut 4, Ibu Atalia Praratia. Assalamualaikum Bu Atalia. Waalaikumsalam Kak Irfan, waalaikumsalam juga buat semua warga masyarakat yang menonton acara ini. Sehat Bu? Alhamdulillah. Terima kasih nih Bu Atalia, Pak Joni sudah hadir dalam Gaspol ya, menggagas politik. Kurang lebih 1 bulan ke depan kita akan melakukan pemilihan umum 2024 dan juga pemirsa saya informasikan kembali nanti di hari Rabu 14 Februari 2024 gunakan hak pilih Anda dan inilah dia kita sajikan wadah untuk mengetahui seperti apa para calon anggota legislatif yang salah satunya tentunya bisa Anda pilih nanti pada hari Rabu 14 Februari 2024. Dan terlebih dahulu kita akan mengetahui seperti apa sebetulnya latar belakang dari masing-masing para calon anggota legislatif ini. Mungkin saya terlebih dahulu ke Pak Joni. Pak Joni melihat apa yang menjadi latar belakang akhirnya Pak Joni memilih untuk ikut bergabung dalam kontestasi politik di pemilu 2024 dan juga masuk ke dalam pemilihan di Dapil Jabar 1 ini Pak Joni. Ya, terima kasih Kang. Jadi sebetulnya ini bukan mimpi saya, bukan juga cita-cita saya masuk ke partai politik atau ikut kontestasi di politik tahun 2024 ini. Awalnya saya banyak bergerak, selain saya sebagai seorang pengacara, advokat, saya banyak menggeluti bidang sosial, terutama pada saat pandemi. Pada saat pandemi kami melakukan kegiatan bersama masyarakat Tionghoa Peduli namanya. Dan saya sebagai salah satu ketua harian di Indonesia untuk Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di pusat dan juga di Jawa Barat. Nah, ketua umum kami mendorong saya untuk ikut karena sudah kadung berbuat untuk masyarakat. Seandainya katanya Pak Joni bisa duduk nanti di DPR RI akan bisa membantu orang lebih banyak. Merupakan suatu dilematik sebetulnya buat saya. Karena saya tidak ada cita-cita, tidak ada niat seperti itu, saya khawatir, tanda kutip, ada omongan yang kurang bagus. Berarti, wah saya banyak berbuat sosial seperti kemarin ini, ada maunya ternyata mau nyalek gitu. Itu sangat benar-benar dilematis buat saya. Tapi akhirnya waktu bulan April, saya ketemu dengan Pak Haritano, saya diundang untuk masuk, dan konsepnya kelihatan visi misinya sesuai, banyak membantu masyarakat, terutama UMKM. Ya saya iyakan gitu, dan sekarang saya komit untuk memperjuangkan itu. Insya Allah saya bisa mewakili teman-teman yang ada di Kota Bandung dan Cimahi, itu aja. Jadi pada dasarnya adalah sebetulnya kegiatan sosial yang telah dilakukan cukup lama seperti itu dan akhirnya dilihat oleh Partai Perindo dan diajak untuk bergabung dalam kontestasi di pemilu 2024. Kalau buat Atalia sendiri, apa yang menjadi dasar akhirnya di 2024 ini juga ikut andil dalam kontestasi pemilihan 2024 Ibu Atalia? Iya, jadi begini Kak Irfan dan juga teman-teman, saya senang sekali karena tadi mendengar bahwa Pak Joni ini memiliki latar belakang yang luar biasa ya, dalam arti bahwa beliau mencintai warga masyarakat. Nah saya sendiri begini, saya ini 10 tahun, ini saya menjadi istri Gubernur Jawa Barat dan juga Wali Kota Bandung. Jadi saya bergerak dengan berbagai organisasi yang melekat dengan masyarakat. Jadi dalam arti bahwa saya belajar mengetahui sesungguhnya apa sih yang fenomena yang terjadi di masyarakat, apa yang harus diperjuangkan, program apa yang dilakukan, itu saya sangat kenal dengan dekat gitu, kental sekali apa yang saya lakukan ini dengan program-program itu. Nah berjalannya dengan waktu, jiwa sosial saya pun muncul begitu ya.
karena memang kegiatan-kegiatan itu juga mendorong saya untuk berbuat lebih banyak begitu ya. Dulu awalnya di Kota Bandung, kemudian menjadi lebih luas di Jawa Barat begitu, sehingga hadirlah Jabar Bergerak begitu. Alhamdulillah sekarang sudah ada di 27 kota kabupaten, sudah masuk ke 627 kecamatan, masuk juga ke desa-desa. Jadi saya merasa kebaikan gitu itu tidak boleh berhenti. Jadi kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan saya itu justru yang cukup menonjol begitu dibandingkan dengan saya sebagai staf pengajar, karena saya saat ini adalah pendidik begitu ya. Saya pendidik, saya juga penggerak masyarakat, saya juga kemudian adalah pendorong bagi pemberdayaan perempuan. Nah, jadi apa yang saya lakukan ini ternyata mendapat respon yang sangat baik sekali dari masyarakat ya, khususnya dari keluarga begitu. Dan mereka mengatakan bahwa begini, Teh Atalia sayang begitu dengan segala mereka mengatakan begini, segala kualitas, kapabilitas, kompetensi, nampaknya ini harus lebih luas lagi. Karena ketika Teh Atalia masuk ke dalam sebuah lembaga begitu ya, maka akan lebih banyak lagi begitu yang bisa diperjuangkan. Jadi kalau dulu saya hanya mengurus masyarakat Kota Bandung, kemudian bisa lebih luas lagi masyarakat Jawa Barat, kenapa tidak begitu? Untuk kemudian memperjuangkan nasib juga bagi masyarakat Indonesia seperti itu. Oke, baik. Jadi sama-sama dua-duanya ini didorong oleh menjadi salah satu apresiasi dari baik itu keluarga ataupun juga yang ada di sekitar seperti itu, terutama soal kepedulian dalam bidang sosial. Kalau kita lihat tadi perbincangan dari kedua calon legislatif ini, pemirsa. Namun kita juga ingin mengetahui sebetulnya apa yang nanti akan diperjuangkan, dibawa untuk Jawa Barat, yang akan dibawa nanti ke Senayan. Nah, saya mungkin ke Bu Atalia terlebih dahulu. Perjuangan apa yang nanti akan dibawa ketika sudah dan mudah-mudahan ketika nanti terpilih menjadi anggota Dewan di Senayan? Akan begini, banyak sekali sebetulnya ketika kita menyentuh masyarakat, fenomena di masyarakat itu munculnya luar biasa ya. Jadi ketika saya turun, dan ini maaf bukan hanya turun pada saat sekarang pencalonan, pada saat sekarang saya kampanye, tapi sebelumnya pun karena saya menyentuh masyarakat, itu sebetulnya ada 3 hal besar yang muncul ya. Jadi aspirasi dari masyarakat itu adalah pertama terkait dengan bahan pangan yang murah, kemudian akses pendidikan yang mudah dan aksesibel bagi semua pihak begitu ya. Kemudian juga terkait dengan akses kesehatan. Jadi 3 hal ini dibandingkan dengan yang lain-lain ini paling menonjol begitu. Nah, kemudian saya melihat bahwa bagaimana peran perempuan saat ini juga menjadi satu hal yang perlu kita berikan perhatian khusus begitu. Kita tahu bahwa perempuan saat ini masih ya dengan segala upaya pemerintah membuat kesetaraan gender, program-program itu banyak sekali, tapi hal yang terjadi di masyarakat tetap saja begitu, bahwa budaya kita tetap patriarki begitu ya, kemudian marginalitas juga tetap terjadi begitu ya, peran ganda juga tetap terjadi pada perempuan, stereotip juga tetap. Jadi ini tetap harus diperjuangkan. Saya menyentuh warga masyarakat perempuan khususnya bagaimana terkait dengan partisipasi politik. Ini nampaknya mereka agak merasa skeptis dengan politik itu begitu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena jarang figur-figur perempuan yang kemudian menonjol, yang membuat mereka percaya diri, kemudian supaya mereka juga ikut terlibat secara aktif di politik begitu. Nah, jadi saya merasa PR saya ini begitu banyak begitu ya. Di antaranya karena saya adalah seorang perempuan, maka saya harus mendapatkan diri di dunia yang menurut saya ini adalah dunia maskulin gitu ya. Dunia politik itu kan terlalu maskulin. Jadi banyak perempuan yang merasa, waduh, politik itu agak mengerikan ya, penuh ancaman, penuh kekerasan dan sebagainya. Jadi memang hanya orang-orang berani yang bisa masuk ke politik. Nah, oleh karenanya saya merasa bahwa dengan segala perjalanan pengalaman saya, dengan segala mungkin pendidikan saya dan lain sebagainya, dan juga sentuhan saya ke masyarakat selama ini, saya merasa saya memiliki modal yang cukup begitu ya, untuk kemudian saya berjuang membuktikan diri bagi masyarakat khususnya di dapil saya Bandung dan Cimahi, karena itu bisa menjadi mungkin juga gini, karena Jawa Barat itu adalah penduduknya terbanyak di Indonesia, maka apa yang terjadi di Kota Bandung dan juga Cimahi juga bisa menjadi cerminan bagi masyarakat lainnya di seluruh Indonesia. Gitu. Memperjuangkan tentunya juga terutama untuk kaum perempuan, lalu juga tadi soal kebutuhan bahan pangan, pendidikan ya, dan juga kesehatan. Pak Joni sendiri apa yang nanti juga akan diperjuangkan, ya tentunya kalau kita melihat beberapa kebutuhan ataupun juga apa yang harus dibutuhkan di Jawa Barat, Pak Joni? Ya, kalau saya sebagai sekarang kapasitasnya sebagai Ketua Harian PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, itu kami punya cabang itu di 32 provinsi, 300 kota,
kabupaten se-Indonesia. Nah, kami juga nanti akan menerapkan, jadi kami tidak hanya menerapkan ke seluruh Indonesia, tapi khusus untuk pencalekan ini, karena dapil saya Jawa Barat, untuk Jabar 1, maksudnya Kota Bandung Cimahi, saya tentu akan memperjuangkan. Dan saya lebih tahu karena saya lahir di sini, dan selama ini sebelum saya caleg juga saya sudah terjun ke bawah, apa yang dibutuhkan kira-kira. Nah, saya melihat ini adalah mengenai kesetaraan ya, untuk baik tadi seperti Bu Atalia informasikan untuk wanita atau perempuan, kemudian juga untuk masalah hal-hal yang lain berdasarkan religius, agama atau apa, walaupun saya seorang muslim, tapi saya akan juga membantu kira-kira yang golongannya yang belum setara, itu yang akan saya perjuangkan, dan aspirasi mereka dari siapapun saya akan tampung, termasuk dari pesantren-pesantren dari manapun saya akan tampung, saya akan sampaikan terlebih mengenai kapasitas kepastian hukum itu. Oke, kapasitas kepastian hukum juga ini menjadi salah satu fokus dari Pak Joni ketika nanti terpilih menjadi salah satu anggota legislatif. Dan pemirsa, nanti kita juga ingin mengetahui dari masing-masing calon anggota legislatif ini, komisi mana yang nanti akan diincar dalam tanda kutip ketika terpilih menjadi anggota legislatif. Tetaplah bersama kami, kita masih berbincang bersama calon anggota legislatif dari Dapil 1 Jawa Barat, ada Ibu Atalia Praratia dan juga Bapak Joni Toat. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.